Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat datang di podcast Sense of History, membangkitkan kesadaran akan pentingnya sejarah. Hari ini kita akan menelusuri jejak seorang tokoh yang luar biasa, seorang yang melampaui batas zamannya dan menyalakan obor emansipasi di Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Raden Ajeng Kartini, dikenal luas lewat surat-suratnya yang menggugah hati. Kartini bukan hanya simbol perjuangan perempuan Indonesia, tetapi juga pemikir hebat yang berani menyuarakan perubahan. Dalam episode kali ini, kita akan membahas perjalanan hidupnya, pemikirannya, dan warisan besar yang menginspirasi hingga hari ini. Tapi sebelum memulai podcast, perkenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, saya Resto Kaviana, biasa dipanggil Via, selaku host dari podcast Sense of History. Dan perkenalkan, nama saya Farah Azizah, biasa dipanggil Farah, selaku menjadi host. Kami kedatangan tamu yang tak kalah spesial. Silakan untuk kakaknya boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadia Alimah Ramadhani, biasa dipanggil Nadia, dari kelas 10 Pemasaran 3 SMK Negeri 1 Banyumas, selaku tamu di sini. Perkenalkan, saya Edista Felisa Fahrani, biasa dipanggil Edista, dari kelas 10 PM 3. Di sini saya sebagai tamu. Mari menjelajahi kisah inspiratif sang pelopor Raden Ajeng Kartini. Nah, di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk Kak Nadia dan Kak Edista. Yang pertama, siapa sih sosok Raden Ajeng Kartini itu menurut Kak Nadia? Raden Ajeng Kartini itu adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedudukan bagi perempuan. Beliau adalah sosok wanita hebat yang memperjuangkan agar wanita Indonesia memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu dan kesetaraan dengan laki-laki. Nah, menurut Kak Edista gimana nih? Menurut saya, Raden Ajeng Kartini merupakan sosok emansipasi wanita perempuan di Indonesia yang berjuang untuk kesetaraan hak wanita di masa penjajahan Belanda. Oke, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui tentang Raden Ajeng Kartini itu? Raden Ajeng Kartini itu lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Nah, makanya setiap tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan dan kontribusi Kartini dalam memperjuangkan pendidikan wanita Indonesia dan memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau menurut saya, Raden Ajeng Kartini itu merupakan sosok yang cerdas, berani, dan mempunyai visi jauh ke depan untuk kesetaraan hak perempuan. Beliau wafat pada tanggal 17 September 1904, 4 hari setelah lahirnya anak pertamanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih perjuangan Raden Ajeng Kartini? Dari Kak Edista dulu deh. Baik, menurut saya, di usia remaja, Raden Ajeng Kartini harus mengikuti tradisi, yaitu dilarang keluar rumah atau dipingit. Artinya, tidak boleh beraktivitas atau melakukan hal-hal lain sampai menikah. Dan dari situlah pemikirannya mulai terbuka. Dan Raden Ajeng Kartini ingin perempuan pribumi harus berpikiran maju seperti dan memiliki kedudukan sama seperti laki-laki. Perjalanannya dalam emansipasi dan mencerdaskan kaum perempuan dimulai dari tulisan. Nah, BTW, kakak tahu nggak? Atau pernah dengar buku yang berjudul tentang habis gelap terbitlah terang? Oh iya, pernah. Iya. Nah, itu tuh adalah buku yang berjudul kumpulan surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini loh. Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam pendidikan dimulai di Jepara dengan
membangun dengan sebuah sekolah yang mengajarkan baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Saat itu, kaum perempuan dilarang berpendidikan tinggi. Mereka harus tinggal di rumah untuk mengurus suami dan anaknya. Nah, pada saat Kartini berumur 24 tahun, beliau menikah dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Nah, sebelum ia menikah, Kartini memberikan beberapa syarat nih. Yang pertama, Kartini ingin menghapus ketidakadilan. Kedua, ia ingin membangun sekolah untuk mendidik para putra-putri pejabat Rembang. Yang ketiga, pada saat prosesi upacara pernikahan nanti, Kartini tidak ingin ada prosesi jalan jongkok atau yang biasa disebut dengan menyembah kaki mempelai laki-laki. Hal itu menandai agar perempuan dan wanita itu kedudukannya setara. Nah, syarat-syarat tersebut terpenuhi sehingga Kartini tetap bisa mewujudkan cita-citanya untuk memajukan pendidikan di pribumi. Nah, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Raden Ajeng Kartini saat memperjuangkan emansipasi itu? Tantangannya yang pasti banyak ya. Yang pertama yaitu tradisi pingitan, di mana perempuan dilarang untuk keluar rumah dan beraktivitas. Yang kedua, rendahnya pendidikan. Dan yang ketiga, ketidaksetaraan gender. Raden Ajeng Kartini menyaksikan bagaimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Nah, yang keempat, budaya patriarki. Artinya itu posisi wanita itu lebih rendah daripada laki-laki, sehingga perempuan itu harus tunduk kepada laki-laki. Yang kelima, tuntutan masyarakat. Wanita dituntut untuk fokus terhadap profesinya sebagai ibu rumah tangga dan tidak dikasih kesempatan untuk mengejar pendidikan dan karir. Yang keenam, kesenjangan upah, di mana upah wanita lebih rendah daripada laki-laki, padahal pekerjaannya sama. Iya. Wah, berarti zaman dahulu perempuan sangat amat direndahkan oleh kaum laki-laki ya ternyata. Iya, aku juga baru mendalami tentang kisah-kisah Kartini ini. Nah, makanya perjuangan-perjuangan Kartini ini sangat berjasa, apalagi bagi kita kaum perempuan di Indonesia ini. Demikianlah perbincangan kita hari ini tentang sosok Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan yang tak hanya berani bermimpi tetapi juga memperjuangkan cita-citanya. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini dan jangan lupa untuk membagikan episode kali ini jika kalian merasa terinspirasi oleh podcast ini. Dan saksikan episode-episode selanjutnya yang tak kalah menarik. Ingat, habis gelap terbitlah terang. Setelah kesulitan terbitlah